Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dongeng lovers. Balik lagi di Gloomy Summer, masih sama aku Popon, narator kenamaan yang akan menemani lelap indahmu. Guys, kali ini kita akan melihat bagaimana kehidupan seorang pemuda bernama Park Se-ro-yi berubah total hanya karena ketidakadilan dan kekuasaan yang disalahgunakan. Ini adalah awal dari kisah perjuangan, dendam, dan prinsip hidup yang teguh. Cerita dimulai ketika Se-ro-yi pindah ke sekolah baru. Ia adalah anak yang sederhana, pendiam, tapi punya prinsip kuat. Selama ia merasa benar, ia tidak akan menunduk pada siapapun. Di hari pertamanya, Se-ro-yi melihat seorang siswa sedang dibully, guys. Pelakunya adalah Jang Gun-won, anak dari keluarga pemilik perusahaan makanan raksasa Jangga. Siswa lain hanya bisa diam, tapi tidak dengan Se-ro-yi. Tanpa ragu ia meninju Gun-won. Pukulan itu bukan hanya mengenai wajah Gun-won, tapi juga menyentuh ego dan kekuasaan keluarga Jangga. Karena kejadian itu, pihak sekolah memanggil Se-ro-yi bersama ayahnya Park Sung-yeol. Mereka meminta Se-ro-yi untuk meminta maaf kepada Gun-won agar masalah selesai, guys. Tapi Se-ro-yi menolak, guys. Baginya orang yang salah adalah si pembuli, bukan dirinya. Nah, penolakan ini membuat segalanya runtuh. Se-ro-yi dikeluarkan dari sekolah, dan ayahnya yang bekerja untuk perusahaan Jangga pun ikut terkena imbasnya. Ia dipaksa memilih antara memaksa anaknya meminta maaf atau kehilangan pekerjaan. Namun ayah Se-ro-yi memilih anaknya. Ia keluar dari perusahaan dengan kepala tegak. Pada titik ini, hubungan ayah dan anak terlihat begitu hangat, guys. Mereka bukan keluarga kaya, tapi mereka hidup dengan harga diri yang benar. Setelah keluar dari sekolah dan pekerjaan, Se-ro-yi memutuskan untuk berhenti mencari masalah. Ia ingin bekerja keras dan menjadi orang yang bisa dibanggakan ayahnya. Ayahnya juga mendukungnya. Mereka merencanakan untuk membuka restoran kecil bersama. Ada harapan baru di tengah kesulitan. Namun, kebahagiaan itu hanya sebentar. Suatu malam saat ayah Se-ro-yi mengantar makan malam untuknya, sebuah kecelakaan tragis terjadi. Tak ada yang menyangka bahwa pelakunya adalah Gun-won yang mengendarai mobil dalam keadaan mabuk. Ia menabrak ayah Se-ro-yi dan meninggalkannya begitu saja. Berita itu menghancurkan Se-ro-yi, guys. Namun lebih menyakitkan lagi ketika ia tahu bahwa Jang Dae-hee, ayah Gun-won dan bos Jangga, menggunakan kekuasaannya untuk menutupi kesalahan anaknya. Gun-won hanya mendapat hukuman ringan yang sama sekali tidak sebanding dengan nyawa manusia. Ketika mengetahui kebenaran tersebut, Se-ro-yi tidak mampu menahan diri. Ia menemui Gun-won dengan mata penuh amarah dan hati yang hancur. Ia menyerang Gun-won habis-habisan. Pukulan itu adalah letupan dari rasa kehilangan, ketidakadilan, dan rasa sakit hati yang menumpuk. Namun perbuatannya membuat ia ditangkap, guys. Di mata hukum, Se-ro-yi menjadi pelaku kekerasan, sementara keluarga Jangga sekali lagi lolos tanpa luka. Akhir episode menampilkan Se-ro-yi yang duduk seorang diri di ruang tahanan. Namun bukan keputusasaan yang terlihat di matanya. Ada tekad yang kuat. Di momen inilah ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan menjatuhkan Jangga, perusahaan yang menghancurkan hidupnya. Episode pertama Itaewon Class bukan sekedar pembuka cerita, melainkan fondasi perjuangan balas dendam yang akan memotivasi perjalanannya di masa depan. Oke guys, Popon pamit dulu ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.